kita hari ini ya. Oke. Sudah bisa Ibu, alhamdulillah. Hari ini sudah kita rekam ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, itu udah Ferry, udah ada. Berarti yang belum ada hari ini adalah Dida sama Erika ya? Dida dan Erika. Oke, yang lainnya sudah pada hadir. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalau yang masih tadi baru bangun, silahkan cuci muka dulu lalu dipakai seragamnya yang rapi ya. Biar kita bisa saling bertatap layar biarpun tidak bertatap muka. Ini Sandi hitam gitu, Sandi kenapa kameranya nyumput kayaknya. Ngumpet ya nih. Terus ada siapa nih? Yang ini juga nih udah pada cantik semua sih, Masya Allah ya. Oke, kita masuk langsung ke pertemuan kita hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, baik, sangat baik, Bu. Baik ya, pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Ya, Sehat, Bu. Bu. Sehat, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang yang sakit semoga segerakan sembuh gitu ya. Jangan lupa yang sehat juga tetap jaga imunnya, jaga imannya juga. Jadi banyak makanan yang bergizi, jangan GoFood mulu, junk food mulu ya. Minta bikinin ke mama sayur mayur atau daging-dagingan yang bergizi ya. Terus apalagi nih banyak tadi makan bergizi, Olahraga, Bu. tidur. Nah, banyak olahraga betul. Kalau sempet workout sebentar boleh tuh keluar gitu ya. Terus Main tapi bola kalau boleh nggak, Bu? kalau yang sehat ya, kalau yang sakit diam dulu aja di rumah, jaga kesehatan dulu, makan makanan yang bergizi, banyak minum vitamin, nggak banyak sih maksudnya, minum vitamin, terus istirahat yang cukup ya. Tapi jangan berlebih juga karena di rumah aja jadi tidur terus ya. Oke, gitu ya. Sip, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mangga dipimpin dulu tuh berdoa hari ini. Siapa yang mau pimpin? Pimpin, Ade Dafa. katanya, Bu. Ade. Oh, Ade mau pimpin, Dek. Ya, Bu, biasanya Ade. Sok, Ade pimpin doa, Dek. Ya, Bu. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, semoga dengan berdoanya kita hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Terus dimudahkan pembelajaran kita hari ini dan dilancarkan semua urusan kita hari ini. Oke? Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah ada Ibu absen, berarti yang belum ada tinggal Dida dan Erika. Coba ada belumnya sama Erika juga belum, berarti cuman 2 siswa lagi yang belum hadir hari ini. Oke? Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap ya? Siap. Sudah ya? Udah pada sarapan belum sih? Belum. Lain kali sarapan ya. Tadi bangun jam berapa kalian? Jam 6.50. Jam 6 pas, Bu. Jam 6 pas. Kalau jam 6 pas kayaknya sempet ya buat makan dulu. Jadi jangan lupa makan dulu karena kita di rumah aja. Jadi makan dulu. Cuci muka lah minimalnya biar nggak terlalu ngantuk gitu ya. Terus ya udah. Berarti nanti kalau ada waktu sebenarnya kan Ibu seperti biasa. Kalau tatap muka sama Ibu di Zoom meeting kan kita menerangan saja ya. Nanti kita akan lanjut ke WhatsApp. Jadi untuk kalian kerjain sendiri kita akan lanjut melalui WhatsApp seperti biasa pertemuan kita ya. Oke? Gimana untuk yang kemarin materinya guys? Ada yang mau ditanyain dulu? Yang sebelumnya, yang kemarin? Atau sudah beres semua yang jurnal penyesuaian? Gampang, Bu, kata Wawan. Gampang kata Wawan. Bener Wan? Gampang Wan? Coba Gampang, jelasin, Bu. Jelasin ulang aja, Bu. Aduh, jelasin ulang aja. Gimana jelasin ulang aja? Kan kemarin mah sudah ada YouTube-nya ya, sudah Ibu share juga. Jadi kalau yang memang butuh untuk untuk pengulangan materi, silakan langsung dibuka YouTube-nya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti lagi, baru nanti langsung tanya lagi ke Ibu. Boleh kita PC-an, boleh nanti voice note-an, boleh nanti video call-an gitu. Bebas sih kalau kita di grup di WhatsApp gitu ya, nanti PC aja. Kalau misalnya Bu masih kurang ngerti materi yang kemarin, kan Ibu sudah bikin video YouTube-nya. Jadi kalian bisa review lagi materi melalui YouTube gitu ya. ya, Oke? Bu, sama aku di-subscribe.
Oke, mantul di subscribe. Sebenarnya Ibu mah nggak penting itu, yang penting itu kalian dapat materinya, Wan. Tapi ya alhamdulillah ya. Nah, Ibu bentar lagi jadi YouTubers juga gitu ya. Min. Amin. Oke, gitu kalau sudah tidak ada yang kemarin pertanyaan kembali, berarti kita siap lanjut ya. Dibuka lagi ke bukunya yang kemarin, karena seperti biasa kalau belajar akuntansi, mau materi yang sekarang harus ada dulu materi yang sebelumnya. Jadi dibuka lagi bukunya, kita akan bahas bersama-sama. Oke? Sudah dibuka bukunya yang kemarin? Sudah Sudah, ada? Bu. Sudah? Yang lainnya sudah dibuka buku yang kemarin? Udah? Sip. Berarti kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, bentar nih malah buka ini. Nah, ini ya yang kemarin kita. Nah, minggu kemarin kita sudah bikin jurnal penyesuaian. Nah, kalau udah jurnal penyesuaian masih ingat kita akan bahas apa selanjutnya? Masih ingat nggak? Di perusahaan jasa. Neraca lajur. Sip, Sandi, Ibu kasih nilai plus karena masih ingat. Seperti biasa kalau misalnya ada yang menjawab pertanyaan dari Ibu sama Ibu dikasih nilai plus ya. Jadi lebih aktif lagi di dalam kelas. Sip ya, jadi sudah masuk ke jurnal penyesuaian. Nextnya kita akan masuk ke kertas kerja. Tenang aja, untuk kertas kerja kali ini nggak ada tambahan materi lagi. Jadi materinya sama persis sama yang semester lalu. Jadi sebenarnya nggak usah ada materi lagi. Sebenarnya kalian udah bisa ngerjain sih menurut Ibu gitu ya. Oke, seperti biasa, kalau ketika Ibu menjelaskan ada pertanyaan boleh langsung di-cut ketika Ibu menjelaskan. Oke? Sip? Terdengar suara Ibu jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas. Jelas, Bu. Sip, mantul. Oke, kita masuk saja kertas kerja ini sudah Ibu masukkan. Di sini sudah Ibu bikin dua layar Word-nya biar kalian lebih jelas. Di sini ada neraca saldo sama jurnal penyesuaian yang kemarinnya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau masuk ke kertas kerja, kita butuh dua data, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi makanya kalau kalian belum jurnal penyesuaiannya atau bahkan tapi neraca saldo Ibu cek udah semuanya ya. Udah semuanya, jadi sudah masuk jurnal penyesuaian, Ibu belum cek lagi ya. Nah, itu kalau sudah ini dua-duanya kemungkinan akan ya sudah gampang, tinggal lanjut aja ke kertas kerja, oke? Oke, seperti biasa, kolom kertas kerja nggak aneh lagi ya, ada paling banyak kolom, paling banyak kolom tapi isinya paling gampang sih kalau kata Ibu gitu ya. Nah, ini yang kolom pertama ada nomor akun, nama akun, terus kolom-kolom yang ininya sebenarnya ada 5 yang intinya tuh. Ada 5, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan laba rugi, lalu ada neraca yang terakhirnya ya. Masih ingat nggak Neng ini? Yang panjang teh ya? Yang semester lalu masih pada ingat kan ini neraca lajur atau kertas kerja? Ingat, Bu. Neraca jalur. Neraca jalur. Jangan lagi neraka kalian mah ya. Sudah tidak neraka lagi ya sekarang ya. Kalau semester lalu karena kita BDR neraka. Tapi kalau sekarang karena sudah tatap muka kemarin kayaknya lebih, kalau Ibu lihat ya, kalau tatap muka kemarin lebih terbuka lagi dan lebih paham lagi gitu. Jadi tidak ada lagi neraka lajur gitu ya. Neraka jalur neraka jadinya. Amit-amit ya. Oke, kita langsung masukin aja untuk proses kita masuk dari data yang sudah ada, yaitu neraca saldo lalu jurnal penyesuaian, kita masukkan dia ke kertas kerja. Oke, yang pertama kita mau masukin dia kolom neraca saldo. Ya, kolom pertama kan ada neraca saldo. Tinggal kita input aja ya, masih ingat kan? Masih, Bu. Ya, tinggal input Masih, yang Bu. mana, Wan? Nathan? Ya, tinggal input ininya. Semuanya kita masukin ya, betul? Ya, Bu. Kita Betul. masukin. Kalau misalnya wayanya, kalau kalian mau berarti tulis manual ya. Kalau Ibu ini tinggal copy paste aja kan. Boleh kita copy paste langsung neraca lajurnya. Bentar, ada yang rapi kah? Nah, kayak gini. Sudah beres gitu ya. Gampang banget kan. Jadi tinggal di input dari neraca saldo, kita copy paste dia ke kertas kerja. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Bu, maaf Tidak. Bu, Dida hadir tadi habis mandi. Oh iya, sip, Dida hadir. Oke, sip, Dida. Habis mandi Tidak, dulu. Bu.
Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang Ini sangat bermanfaat Kulita untuk anak-anak walaupun IPA atau IPS juga ini kerja dimanapun itu ternyata ibu juga bergelut dengan seperti ini walaupun betul. bukan akuntansi ekonomi. Betul sekali Ibu. Jadi kalau misalnya saya sudah ingatkan ke anak-anak, mau kalian jadi apapun, entah kan nanti juga kita masa depan jadi apa, biarpun kalian anak IPA, mungkin nanti jadi manajer, mungkin nanti jadi pemilik perusahaan. Nah, akuntansi ini akan sangat bermanfaat gitu. Saya sudah ingatkan berkali-kali karena ya tadi Bu, kita nggak akan tahu masa depan seperti apa gitu ya. Saya sudah sering ingatkan ke anak-anak bahwa akuntansi itu dipakai mau kalian jadi apapun. Tadi salah satunya ternyata dipakai juga sama ibu kepala gitu ya. Jadi jangan lagi ada yang alergi akuntansi karena nanti di masa depan kalian pasti butuh akuntansi. Apalagi ibu udah bilang nanti mau jadi ibu rumah tangga aja ya kan. Jadi ibu rumah tangga aja buat minta saldo ke pak suami gitu ya. Nah, itu ada cash flow harian biar buat laporan ke suami dipercaya. Nah, betul Bu, saya sudah sering bilang sama siswa seperti itu. Terus nanti misalnya buat sekalian sehari-hari aja kata saya, kalau misalnya buat apa di sekolah misalnya ada pengeluaran apa-apa, nah di laporan keuangan kan biasanya orang tua akan lebih percaya gitu. Apakah nanti kuotanya habis dipergunakan untuk apa saja kan di situ jelas. Kalau misalnya bisa akuntansi akan lebih dipercaya lagi. Gitu sih saya sudah sering bilang ke anak-anak ya. Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul ya, Ibu sudah sering bilang dan katakan seperti itu. Jadi sudah tidak aneh sudah tidak aneh dengan akuntansi karena akuntansi ini sangat bermanfaat. Apakah nanti kaliannya jadi mau kerja di perusahaan gitu ya, apakah nanti misalnya kan jadi ibu rumah tangga sekalipun gitu ya. Oke, jadi lebih semangat lagi untuk belajar akuntansinya ya. Oke, guys. Semangat, Bu. Semangat lagi. Oke, sampai sini dulu berarti sampai kita lanjut dari neraca saldo berarti sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya, Bu. Ya Bu, lanjut. Tinggal di input gitu kan, Bu? Iya, tinggal di input gitu kan, Bu. Tinggal dimasukin dari neraca saldo, tinggal copy paste, beres semua, Daf. Betul, mantul. Sip? Yo, Ibu. Kita lanjut, Bu. Oke, sip. Kita masuk ke jurnal penyesuaian ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke jurnal penyesuaian, kita butuh data penyesuaiannya. Nah, yang kemarin juga sudah ada ya untuk kalian ya. Kalau di kelas kan kita bahasnya yang case style, yang perusahaan ibu yang kalian aminin itu loh, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian kerjakan yang di rumah itu adalah yang UD Galunggung. Oke, kita langsung input saja untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, ini di sini ada akun yang baru muncul ya. Ini 2 karena ibu kosong berarti ibu lewat. Langsung kita ke akun yang di bawahnya. Nah, yang ini. Ini muncul akun persediaan barang dagang. Berarti kita, karena di sini nggak ada, tuh, nggak ada persediaan barang dagang ya, berarti kita bikin akun baru. Persediaan barang dagang itu akun harta ya, jadi dia di paling atas, 1/1/3 terakhir berarti 114. Oke, kita masukin persediaan barang dagang. Gitu. Persediaan barang dagangnya berapa tuh di data? Nih. 5.300.000. 5.300.000 di sisi debit. Sip, kita tinggal masukin di sini 5.300.000 di debit. Mantul. Udah gitu ada akun apa lagi nih? Itisar laba rugi. Ini ya? Rugi. Sip. Itisar laba rugi itu anaknya modal, berarti dia nomor akunnya 312 ya. Jadi sini masukin itisar laba rugi. Nggak masukin di sini laba rugi berapa saldonya? 5.300.000 di Kredit. Di kredit. 5.300.000. Sip, mantul. Lanjutin. Ada beban perlengkapan. Di sini ada nggak akun beban perlengkapan? Berarti di beban-beban nggak ada ya? Di beban angkut, beban sewa, beban gaji, beban listrik, internet nggak ada. Berarti kita bikin akun baru lagi di nomor akun 51 berapa ya? Bentar, Ibu kayaknya ini salah penempatan aja sih. Biar lebih rapi ya. Bentar. Ibu pindahkan dulu ini. Nah, ini kayaknya lebih rapi kayak gini nih. Kalau kalian nggak serapi Ibu, it's okay ya. Cuman kalau contoh kan memang harus lebih rapi dan lebih teliti lagi ya. Contoh itu harus benar. Oke, di sini
Udah sabar rugi, terus tadi 511 ada beban perlengkapan ya. Beban terakhir adalah di 517. Berarti kita lanjutin di sini 518. Ada beban perlengkapan. Oke, berapa beban perlengkapannya? 200.000 200.000 di debit. mantul. 200.000 di debit. Next, ada perlengkapan ya? Ya, Bu. Yep. Di sini ada akun perlengkapan? Ada, Ibu. Ya, Bu. Ada ya, berarti tinggal input di data yang perlengkapannya. Tinggal kita masukin perlengkapan di kredit debit. Kredit. Kredit Kredit. 200.000. Sip, gitu ya. Gampang, udah diinput semuanya ini. Tinggal 2 lagi, sewa dibayar di muka. Di sini muncul nggak sewa dibayar di mukanya? Tidak ada ya? Berarti kita bikin Nggak nih. ada, Bu. Sewa tuh kan angkanya 111. Tuh sampai perlengkapan aja. Berarti kita bikin yang baru. 115 gitu ya. Sewa dibayar di muka. Nah, gitu. Sewa dibayar di mukanya sebesar 16.500.000 di sisi debit ya. Terakhir kita ada beban sewa. Nah, ini beban sewa terakhir dia ada di kredit 16.500.000. Beban sewa udah ada belum akunnya? Ada, Beban Bu. nih. Ada ya. Nah, ini nih. Ini asalnya di debit, dia pindah ke kredit sebesar 16.500.000. Sip. Jurnal penyesuaiannya sudah beres? Ada yang mau tanyakan sejauh ini? Cukup? Cukup. Berarti kalau Gimana, Dav? sebelumnya akunnya udah ditulis, lu bikin akun baru lagi ya, Bu? Yap, betul. Kalau misalnya Bu, berarti kalau misalnya akunnya belum ada di atas, berarti kita bikin akun baru ya? Iya, betul sekali. Jadi kita bikin akun baru di bawah yang sudah di neraca saldo. Gitu. Karena ini Ibu tadi juga sambil nginput saldonya ya, Ibu lupa nggak masukin saldo. Jadi sebenarnya kan neraca saldo tuh ketutup sampai sini. Tapi jurnal penyesuaian terdapat akun-akun yang baru. Berarti di bawah saldo kita munculin akun-akun yang baru itu seperti kata Nathan. Sip, Nathan. Teh yang bilang teh. Siapa tadi tuh yang nanya tuh? Ada Ibu. Dafa. Ade aja ini mah, Ade mah nggak di kelas, nggak di mana-mana, Ade aja terus ya. Oke, betul dia Dav ya, Ibu kasih nilai plus dulu untuk Dafa karena sudah bertanya. Oke, yang lainnya ada lagi pertanyaan? Oke, Bu. Selain Dafa cukup ya, Dav ya? Ya, cukup, Bu. Tip yang lainnya ada yang lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Ibu, cukup. Cukup. Oke. Lanjut. Sip. Kita lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Karena ini datanya sudah kita input, berarti kita tidak butuh lagi data ini. Kita akan langsung proses di kertas kerja. Biar lebih jelas kita perbesar lagi kertas kerjanya ya. Nah, ini kita langsung proses di kertas kerja. Cukup nggak kalau sudah gini? Nah, cukup nih. Neraca saldo disesuaikan, berarti ini udah aja. Tinggal kita masukin neraca saldo yang udah ada penyesuaian atau belum. Karena contoh misalnya, kita langsung input ya. Kalau misalnya kas sama piutang ini kan tidak ada data penyesuaian, berarti kita input dia langsung tanpa penyesuaian. Input lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau perlengkapan ini ada penyesuaian ya. Di neraca saldo dia di debit 500, di jurnal penyesuaian dia di kredit 300. Jadi neraca saldo disesuaikannya gimana? Dikurang, Bu. Yaps, dikurang. Jadi berapa, Del? Jadi 300. Sip, 300. Oke, Ade sama Dela ya. Ibu kasih juga tambahan plusnya. Ade dan Adela. Sip. Gitu ya. Jadi ini berarti saldonya adalah 300 di sisi debit. Ada yang mau nanya? Paham ya? Karena ini di debit, yang ini dikreditkan berarti dikurangin ya. Maka saldonya karena lebih besaran debit, berarti dia di sisi debit. Sip. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita next. Sampai sini, ini nggak ada penyesuaian. Just sampai sini ya. Ini kan ada penyesuaian. Berarti ini copy paste aja. Gitu ya. Gampang. Nah, sudah di copy paste saja yang ini. Ada lagi yang mau jawab, jadi beban sewanya berapa nih saldonya? Asalnya. 300. Jadi berapa, Wan? Asalnya di debit nih 18 juta, terus ada di kredit 16.500.000. Jadi berapa dong, Wan? 1.500, Bu. 1.500.000 di sisi mana, Wan?
Debit. Sip, betul. 1.500.000 di sisi debit. Yang lainnya jangan lupa aktifin soundnya ya, biar Ibu kelihatan siapa aja nih yang ngejawab. Tadi baru yang muncul itu baru Dela, Ade, Nathan, sama ini yang baru munculnya. Ini tadi tambahan juga buat tadi siapa yang jawab ya? Kok Ibu lupa? Fadlan tadi, Bu. Bukan bukan Fadlan. Nathan, Bu. Oh, Nathan ya? Oh iya, Nathan Ya, ya? Bu, Nathan. Ya, Bu. Oh Ya, iya, Nathan. lupa Ibu Nathan. Sip. Gitu ya? Sudah di-input. Di sini sudah beres. Tinggal yang bawahnya lagi. Next. Di sini sampai sini nggak ada lagi penyesuaian. Kita masukin juga. Masukin input. Sep. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Dia data penyesuaian. Jadi kita langsung input saja. Oke. Sip. Sampai sini ada yang mau tanyain? Cukup, Jadi, cukup. Cukup ya? Bu. Oke, jadi Lanjut, intinya Bu. lanjut. Oh, Wawan tadi tuh yang ini juga ya sama Wawan tadi tuh. Ini Wawan. Oke, sama Wawan ya tadi tuh yang jawab teh. Jadi kalau misalnya dia nggak ada data penyesuaian ya kalian nggak usah sesuaiin, langsung aja copy paste ada datanya berapa. Apakah itu dari neraca saldo atau dia dari jurnal penyesuaian. Seperti biasa, ini kudu balance ya. Kalau nggak balance berarti pasti salah. Kalau balance belum tentu benar. Jadi dicek kembali dicek kembali datanya benar atau tidak. Boleh nih misalnya cek lagi sama temennya atau cek sama ibu, boleh ya. Oke, sampai sini ya berarti cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Berarti kita next lanjut ke kolom selanjutnya di laba rugi. Kalau laba rugi masih ingat yang dimasukin data apa aja ya? Udah lupa? Pendapatan lainnya bukan? Pendapatan, betul, sama apa ya? Pembelian. Pendapatan, pembelian, sama apa? Tadi ada yang jawab? Martina gitu? Ya, Ibu. Tadi apa aja Martina yang dimasukin? Yang selain beban. Selain beban? Oke, tapi laba rugi itu yang dimasukin adalah justru yang dimasukin adalah akun pendapatan sama beban. Diingat-ingat kembali, dibuka-buka lagi bukunya. Karena kan kalau kita menghasilkan laba rugi dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban. Betul ya? Masih ingat ya? Masih, Bu. Ya kan, laba rugi di perusahaan itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban. Maka jadi kalau misalnya kita masukin maka yang dimasukin ke kolom laba rugi juga adalah adalah akun pendapatan dan beban. Oke? Oke, jangan lupa lagi ya. Jadi sip, yang dimasukin di kolom laba rugi itu adalah adalah akun pendapatan dan beban. Ibu kasih plus buat Martina. Nomor 19 gitu ya. Jadi yang dimasukin di kolom laba rugi dia adalah akun pendapatan sama beban. Berarti nomor akun berapa? Pendapatan? 4. 4 dan 5. 4 dan 5. Sip, betul. Adela juga nih sudah ada ya suaranya. Wes, ternyata sudah Ibu kasih plus tuh Adel tuh. Sip. Tinggal kita masukin berarti akun 4 dan 5. Berarti dari penjualan ke bawah ya. Dari penjualan ke bawah semuanya kita masukin dia ke kolom laba rugi. Sip. Yang begitu pula jangan yang di bawahnya jangan ketinggalan. Yang di bawahnya juga sama, ada akun 45 enggak? Oh, ada nih di nomor di terakhir ada akun beban. Nah, ini juga kita input 200.000 di debit. Kita input juga 200.000 di debit. Oke? Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi yang dimasukkan di kolom laba rugi dia adalah akun pendapatan dan beban atau akun nominal. Masih ingat ya? Akun nominal, akun yang dia hanya apa? Dia akun bukan sesungguhnya ya, di luar dari akun real ya. Akun real itu adalah harta, utang dan modal. Sip. Sudah dimasukkan di sini, nanti totalnya dia pasti beda ya. Saldonya dia pasti ada selisih, pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu yang disebut dengan dia keuntungan atau dia kerugian atau laba atau rugi. Gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini, berarti ini laba atau rugi ya?
Di mana kreditnya lebih besar nih? Laba. Laba ya, sip. Fadlan mantul. Betul, Padahal dari Fadlan. aku, Bu, tadi, Bu. Fadlan dari siapa? Nathan. Dari Nathan lagi. Kalau nggak Nathan, Ade. Pokoknya kalau sini mah Nathan, Ade ya. Oke, sip, betul ya, ini ada keuntungan. Kenapa keuntungan, Bu? Karena di kolom kredit kita perhatiin tuh. Kolom kredit itu adalah akun dari pendapatan. Kalau pendapatannya lebih besar, nomor 4 tuh ya. Tuh penjualan, pendapatan iklan gitu kan. Kalau pendapatannya lebih besar daripada si beban, ya didebitin kalau beban. Tuh pembelian, retur, beban angkut, beban sewa, beban gaji gitu ya. Berarti kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, dia berarti adalah keuntungan. Sip, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Sip. Sip, cukup ya? Yang lainnya cukup ya? Cukup, Bu. Yang lainnya cukup ya? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Sip, mantul. Nah, selanjutnya sudah beres untuk laba rugi, sisanya nih neraca. Yang dimasukin berarti akun apa aja? Tadi laba rugi pendapatan beban. Berarti kalau di neraca dimasukin akun apa ya? Selain pendapatan sama beban kan? Selain pendapatan sama beban, berarti apa aja tuh? 1 dan 2, Bu. Sewa. Sewa, Satu itu tuh dan akun dua. apa tuh? Sewa tuh Harta akun apa bukan? sih? Akun harta bukan? Sip, Isna ini betul. Jadi yang dimasukin apa aja nih? Harta tahta Ibu Lipsa. Harta. Si Wawan mah. Apa? Harta. Harta terus? Sama utang, Bu. Sip, sama satu lagi apa? Harta, utang, dan? Modal. Modal. Sip ya. Jadi yang dimasukin tadi betul Isna ini. Ibu kasih plus juga. Oh, udah di plus ternyata ya. Betul. Jadi yang dimasukin di neraca adalah sisanya selain pendapatan beban ya. Adalah harta, utang, dan modal. Berarti kita masukin nomor akunnya adalah berapa? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sayang Ibu Lipsa. Amin. Oke, tinggal dimasukin tuh di situ. Neracanya berarti sampai akun 1, 2, 3. Sampai sini ya, sampai modal. Jangan lupa juga yang di bawah masih ada tuh. Yang akunnya 1, 2, 3. Tinggal di input juga sama. Berarti yang ini ya, 1, 2, 3. Ctrl C, kita masukin juga. Is, belum Ctrl V. Oke deh, beres ya. Tinggal di input, ditotalin pasti ada selisih. Nah bedanya, kalau tadi rugi, kalau untung ya, kalau untung kreditnya yang lebih besar. Nah kalau di neraca justru yang lebih besar adalah yang di debitnya. Why? Kenapa Bu? Karena di debitnya ini kan akun harta. Ini ya, akun berarti ada kelebihan uang nih. Kelebihan uang dari mana ya? Padahal kita nggak nambah si modal atau nggak nambah si utang. Gitu kan ya, kreditnya mah segitu. Misalnya tuh kreditnya mah 50. Ibu nih nggak salahin masukin kan? Bentar. Irisar laba rugi. Ibu kayaknya ada kesalahan memasukkan nilai ya. Bentar. Irisar laba rugi itu nomor akunnya 3 atau 4 ya. Nanti Ibu cek lagi ya, ini ada kesalahan nggak ya Ibu? Sebentar, irisar laba rugi. Ntar Ibu cek dulu di yang file sebetulnya ya. Ntar Ibu sambil cek dulu. Oke, Bu. Oke, sebentar. Ibu sambil cek dulu. Ibu salah nginput. Oh iya, irisar laba rugi ternyata dia akunnya nomor berapa? Irisar laba rugi ke ini ternyata. Irisar laba rugi dia masuknya ke kolom ini ya, ke kolom 4 ternyata. Nomor akunnya 4 tuh. Jadi dia masuknya ke kolom laba rugi ya. Itu kelirunya Ibu. Makanya itu salah tuh. Bentar yang tadi di perusahaannya. Nah ini salahnya Ibu di sini. Ini harusnya bukan di kolom neraca. Tapi dia masuknya ke kolom laba rugi ya. Nih kelirunya di sini nih. Ternyata itu anaknya si modal kan. Jadi anaknya si modal tapi dia tuh kayak akun nominal itu loh, kayak si pendapatan sama si beban. Jadi dia boleh nomor akunnya 4 atau dia boleh nomor akunnya 5. Kalau dia laba biasanya nomor akunnya 4 karena dia menambah keuntungan gitu ya. Kalau misalnya rugi berarti biasanya dia nomor akunnya 5, berarti karena dia beban gitu ya. Jadi dia dimasukinnya di kolom laba rugi bukan di kolom neraca.
Oke, sampai situ paham? Paham, Bu. Pada yang mau tanyain lagi selain Nathan dan yang lainnya? Yang lainnya nih yang belum berbicara, ada yang mau tanyain? Ini siapa nih? Ada Ananda, ada yang nanya, Aufa? Cukup? Ini pada kemana nih menghilang nih? Itu ada, Bu. Tuh, pada ada tuh. Iya, tapi tidak ada kameranya gitu maksudnya. Sudah biasa, Bu. Sudah biasa ya. Pertamanya ada, kesininya pada menghilang ya. Jangan pada menghilang atau guys. Kamarana iya tehnya. Oke, gitu ya. Sip. Ketarik mantra Dr. Strange cigana, Bu. Kenapa emang ada mantra apanya, Nathan? Mantra cinta. Masya Allah, si Nathan mah jigana iya pisannya. Bucin pisan. Buaya, Bu, ada buaya. Emang, Bu. Emang. Bu, Gitu buaya ya? mah Wawan, Bu. Mirip Wawan Gojo buaya. Satoru. Bu, Atau tau siapa Gojo, lagi? Bu? Ade. Ini mah buaya Nathan, Ade. Kayaknya tuh ya. Terus Wawan ya. Dida tadi baru muncul juga. Bu Akmal Ya, Bu. muncul kali juga langsung diiniin sama si ibu. Bu, tau Gojo nggak, Bu? Tahu apa? Gojo. Bojo, apa Bojo? Gojo, Bu. Apa Gojo? Nggak tahu Gojo. Wah, parah, Bu. Wawan Parah. itu, Bu. Ntar Apa searching. emang? Kenapa Gojo tuh apa sih? Wawan Nggak ada, disebut Gojo, Bu. Kenapa disebut Gojo? Wan jadi Apaan editor, Gojo tuh? Wan. Kan Wawan jadi editor. Terus sama ceweknya disebut cenah. Aku bisa dapetin hati Gojo. Itu teh Wawan, Bu. Oh, jadi Gojo tuh artinya apa? Ada muka, Ntar, Bu, ada itu diedit. teh karakter anim, Bu. Gojo teh karakter anim. Oh, gitu. Terus kasep gitu? Iya, Bu. Mirip Wawan. Pacarnya wibu, Bu. Oh, coba nanti Ibu coba searching deh. Nih, Bu, aku kirim aja fotonya, Bu. Wis, mantul sip. Kirim ke WhatsApp Ibu ya, Nathan ya. Coba nanti Ibu analisis dia mirip nggak ya sama Wawan. Share screen, Nat. Sip. Berarti sudah ya, kita lanjut lagi ke laptop. Sudah sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Berarti kalau sudah cukup, tinggal kalian bikin juga yang metode, kan kalian di jurnal penyesuaiannya ada 2 ya. Ada yang metode Hituslah Barugi sama ada yang metode HPP. Betul? Betul. Ini beneran nih sama Nathan dikirimin. Ada metode Hituslah Barugi sama HPP. Nah, itu juga yang kita masukkan di neraca lajurnya. Jadi kita bikin kertas kerjanya 2 ya. Kertas kerja ada yang Ihtisal Barugi sama kertas kerja yang metodenya HPP gitu. Gampang sih kalau mau dikerjain juga bareng boleh, sama Ibu dicontohin juga nih. Bu, contohin dulu, Bu. Sip, masukin ya sama yang Ihtisal Barugi juga sama. Kita masukin juga yang metode HPP. Aduh, maafkan ya. Ada suara anak Ibu biasa ya. Nah, ini tinggal kita masukin seperti biasa neraca saldonya kita masukin. Ctrl C di sini kertas kerjanya, masukin lagi. Ctrl V. Oke, gitu ya. Saldonya berarti sini caps lock saldo. Saldonya adalah 55.525 gitu. Tinggal di copy paste ya. Ini mah sama kayak tadi. 55.525. Oke, sip. Begitu pula dengan yang di jurnal penyesuaiannya. Kita coba input ya. Kita coba input lagi tapi dipercepat biar tidak long time. Kita tinggal masukin di sini berarti ada ini metode Ihtisal Barugi yang kita masukkan adalah metode HPP. Nah, metode HPP yang ini ya. Berarti kita masukin di sini ada HPP. HPP itu akun baru, akun beban kalau Ibu sering bilangnya. Jadi dia masuk aja di 518 misalnya boleh. Sini ada HPP. HPP-nya dia ada 6.150 di debit. 6.150 di debit. Oke, paham sampai situ? Belum, Bu. Yang mana, Bu? Ini yang ini. Ini nih. Ini HPP nih. HPP tinggal di input kayak tadi. Ya, ya, Bu. Oh ya, tinggal di input di sini HPP 6.150, paham? Paham, Bu. Oh, ya, Bu.
Sip. Terus ada lagi di sini persediaan barang dagang awal. Ibu nggak punya berarti nggak usah. Terus ada pembelian ya ini ya. Ya. Pembelian 6 juta di debit. Tinggal masukin lagi. Mana pembelian? Di kredit. Iya di kredit tuh. Makasih lo dikasih tahu. Pembelian di kredit 6 juta. Berarti ini ya. Ya, Bu. Sip. Di kredit 6 juta. Kita input lagi. 6 juta di kredit. Terus selanjutnya ada apa nih? Biaya angkut pembelian. Sip. Biaya angkut pembelian di mana? Kredit. Di kredit juga. Berarti yang ini ya. Berapa? 150.000. Sip, 150.000. Terus ada apa lagi nih? Persediaan barang dagang. Sip, dia nggak punya akun. Sip, kita bikin lagi 114 di sini persediaan barang dagang. Atau PBD juga boleh ya. Persediaan barang dagang. Sip, berapa? Persediaan barang dagang. 5.300.000. 5.300.000 di debit. Ya. Seperti ini, paham sampai sini? Ada yang tanyain? Nah, itu Bu, HPP yang bawahnya Bu nggak dimasukin Bu? Mau dimasukin, tapi kan belum sampai situ. Kita lanjutin ya berarti ya. Ya Bu. Sip, lanjutin. Di sini ada potongan pembelian 50.000. Dimasukin di sini potongan pembelian mana ya? Di debit 50.000. Oke? Ya. Bu. Sip, terus juga ada retur pembelian 500.000 di debit juga, Bu. Berarti di sini retur pembelian 500 juga di debit. Selanjutnya tadi, Bu, HPP yang bawah nggak dimasukin, sekarang kita masukkan. HPP di bawah adalah 5.850.000 di kredit. Berarti HPP bawah kita masukin di sini 5.850.000. Paham nggak sampai situ? Paham. Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita masukin di sini beban perlengkapan. Ya, misalnya berarti ini 518, berarti kita tambahin di sini 519 di atasnya karena kita akan masukin 518. 518 dia beban perlengkapan. Kenapa loading nih? Salah ketik. Perlengkapan sebesar berapa? 200.000. Sip, 200.000 Bu di debit. Mantul, 200.000. Selanjutnya, perlengkapan ya. Bu. Perlengkapan di kredit juga 200.000. Sip. Terus di sini ada apa lagi? Sewa dibayar di muka. Berarti 115. Sewa dibayar di muka. Sip. Sewa dibayar di muka berapa? 16.500.000. 16.500.000 ya. Berarti di sini terakhir ada beban sewa. Sini ya. Beban sewanya di kredit 16.500.000. Beres untuk input dari jurnal penyesuaian. Ada yang mau ditanyain? No. No, cukup ya? Ibu mau nanya, Bu. Boleh, Sandi, gimana? Itu yang nama akun tambahannya kalau ngacak gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa, it's okay. Mau ngacak boleh, namanya juga latihan, gak apa-apa ya. Yang penting kalian paham dulu, oke? Oke, Bu. Oke, sip. Yang lainnya ada lagi yang mau nanya? Nathan mau nanya lagi, Nat? Cukup ya? Oke, berarti kalau sudah cukup berarti kita langsung input lagi di neraca saldo disesuaikannya. Kita input, kalau nggak ada penyesuaian berarti sesuaikan. Maksudnya berarti masukin lagi gitu ya. Ini ada penyesuaian jadi 300.000 ya? Ya. Oke, ini nggak ada. Sampai mana nih yang nggak ada penyesuaian? Berarti sampai sini. Nah, sampai sini nggak ada penyesuaian. Kita input lagi. Nah, gitu. Terus yang ini ada penyesuaian ya? Yang itu jadi habis atau Bu? Iya, betul Bu. Jadi habis dong. Betul sekali. Ini jadi habis Bu. Jadi nggak ada. Sip, jadi nggak ada. Ini juga ya? Ya. Jadi hilang Bu. Sip, ini juga ya? Ya. Ya, Bu. Sip, jadi hilang. Yang ini tetap masih ada? Ada. Tetap. Ini ada 23.000. Nah, yang ini gimana nih? Di debit, Bu. Di debit? Oh iya. Ada Ibu salah atuh. 23.000. Terus? Yang ini ada nggak? Habis. Habis ya. Bu. Habis. Yang ini jadi berapa?
1.500.000. 1.500.000. Sip. Yang ini nggak ada penyesuaian ya. Masukin lagi. Ini juga sama 500.000. Terus yang ini juga sama. Kita input. Nggak ada penyesuaian karena dia data penyesuaian. Ibu itu nolnya kebanyakan, Bu. Mana? Oh iya. Kebanyakan. Sip. Sampai sini ya. Tinggal yang ini. Ini gimana nih sekarang nih? Kurang. Iya, betul. Dikurangin. Jadi saldonya berapa, Dek? 1.200.000. 1.200.000. Berapa ya? 1.008.000 kurangi 1. 7. Iya, 1.700.000. Bener nggak? Ya. Enggak, Bu. Kelebihan, Bu. Kelebihan ya. 1 juta berapa sih? Enggak 1 juta, meren. 1.3, Bu. 1.3 ya, benar 1.3. 1.300 ya? Ya, Bu. Sip ya? Sip? Sip. Sip, betul ya? Bener kan Ibu? Salah ngitung nggak? Ada yang salah ngitung nggak? Tuh, Bu, retur penjualan, Bu, belum dimasukin, Bu. Mana retur penjualannya? 300.000 doang, bukan? Retur penjualan ini? Oh iya, benar. Belum dimasukinnya, ketinggalan baru 1.000. Sip. Mantul nih, kalian udah pada ngerti. Ada lagi nggak yang salah? Itu kayaknya 300, Bu. Yang mana? HPP, Ibu. Iya, Bu, 300, Bu. Yang HPP itu cuma 300.000? Iya, Bu. Gini? Ya. Ya. Nah. Sudah? Cukup? Sudah? Ada lagi nggak koreksinya? Takut Ibu ada salah lagi. Udah. Udah? Bu. Sip. Berarti kalau sudah ini tinggal kita masukin lagi, lanjut. Di laba rugi tadi kolomnya adalah untuk khusus pendapatan dan beban ya. Jadi kita masukin untuk kolom 4 dan 5. Berarti dari sini 4 dan 5. Oke, sampai ke bawah berarti ya. Sampai sini kita copy-in. Salah. Nah, ini 4 sama 5 ini juga sama. Yang ini berarti. Gitu. Ya, oke? Ada kesalahan lagi nggak, Ibu? Mantul, jadi kalian yang koreksi. Mantul memang. Sudah ya? Betul ya? Sip. Betul. Seperti biasa ada selisihnya. Nah, kenapa Ibu mengharuskan kalian bikin 2? Jadi kalian nanti bisa lihat laba ruginya bener sama nggak sih? Kayak ini kan ini metode HPP, laba ruginya tetap sama tuh 1.052.000. Dengan metode ikhtisar laba rugi sama tuh 1.052.000. Paham ya? Kenapa, Bu, bisa sama, Bu? Ya karena mau metode keduanya juga sama-sama aja. Sama-sama aja dia saldonya akan seperti itu, cuma dia diganti aja asalnya. Punya pembelian, punya ini gitu ya, punya tadi retur pembelian gitu ya, pembelian, asalnya punya ini dia dirubah menjadi punya HPP gitu. Jadi di kedua metode juga akan sama saja, diketemukan laba ruginya akan sama. Kalau beda gimana, Bu? Ya kalau beda berarti ada kesalahan kalian mencatatnya. Gitu. Oke? Oke, gitu ya. Jadi pasti sama. Sekalian kalian ngecek juga. Kalau nggak sama berarti kalian ada kesalahan pencatatan. Ini tinggal copy juga selanjutnya. Kalau sudah masuk ke kolom laba rugi, sudah beres laba ruginya, berarti kita next ke neraca. Nah, di neracanya kita masukin akun sisanya ya. Akun apa aja tadi yang dimasukin di neraca? Harta, modal. Harta, modal, dan utang. Sip. Berarti 3 ya. 1, 2, 3. Harta, utang, dan modal. Berarti kita masukin dari harta sampai si modal. Itu berarti sampai 50 juta. Ctrl C, Ctrl V. Selanjutnya jangan lupa yang di bawah juga sama, nomor akun 1, 2, 3. Ini kan ada 1 aja. Jadi kita masukin juga yang 5.300.000 dan 16.500.000. Di sini. Nah, gitu. Beres deh ya. Jadi sisi debit dan kreditnya harus sama, ada selisih, dia selisihnya harus sama kolom laba rugi dan neracanya. Terus cek juga sama yang metode ini HPLP, ini metode ikhtisar laba ruginya juga harus sama laba atau ruginya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya. Ada yang mau tanyain? Paham, Bu.
Paham ya? Ada yang tanyain? Cukup? Cukup? Sip ya? Ibu. Oke, gimana Sandi? Kalau nomor akunnya nggak ditulis gimana, Bu? Kalau nomor akunnya nggak ditulis gimana, Bu? Nggak apa-apa sih, tapi lebih baik ditulis. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kalau nomor akun tuh ngebantu kayak tadi loh, misalnya laba rugi kan itu kolom pendapatan sama beban. Jadi kalian tinggal input nomor akun 4 sama 5 gitu aja. Jadi akan lebih memudahkan. Gitu ya. Jadi nggak ditulis it's okay, tapi ditulis it's better. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya yang mau ditanyain? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Berarti kalau sudah cukup, ya cukup kita zooman hari ininya. Tapi pembelajaran Ibu belum beres, Ibu akan lanjut kita sampai jam 8.45 ya. Nah, sisa 8.15, Bu. sampai jam berapa? 8.45, ih. Benar nggak sih? Iya, Bu, benar. Oh ya, sampai jam 8.45 Ibu tutup, masih ada sisa sekitar 30 menitan lagi. Silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas neraca saldo kalian tuh. Neraca saldo kalian mah kalian dikit tuh. Kertas kerja yang Ibu udah bikin dan sedikit ya. Jadi sepertinya jam juga cukup sih buat bikin 2. Cuman ribetnya bikin tabelnya aja. Gitu ya. Jadi Nah, ya silakan. benar, Bu. Jangan Jadi pakai tabel, boleh nggak, Bu? kalau misalnya Bu, kalau neraca lajur boleh nggak? Boleh sih kalau misalnya kalian kerasa keberatan, boleh neraca lajur mah di print aja tabelnya mangga-mangga wae. Ya? Yes. Oke, itu udah Ibu kasih permudahan ya untuk neraca lajur ya. Tapi tabelnya aja untuk tulisan angka-angkanya tetap kalian tulis manual, oke? Yes. Oke, yang lainnya ada lagi pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kumpulinnya seminggu ya, Bu. Apa gimana? Ya, deadline-nya seperti biasa kita kumpulkan di hari Selasa sebelum pelajaran Ibu lagi. Maksudnya, ya pelajaran Ibu kan hari Rabu lagi. Jadi sebelum itu sudah harus dikumpulkan. Karena minggu depan berarti kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan gitu ya. Nah, itu dibutuhkan juga data dari kertas kerja yang sekarang kalian kerjakan. Gitu ya? Oke? Oke, Bu. Oke, sih. Berarti kita lanjutkan pembelajarannya di WhatsApp. Kalau ditanyain boleh mangga di WhatsApp langsung atau boleh malah di grup. Kalau di grup better lebih baik. Jadi pertanyaan kalian bisa jadi menjawab pertanyaan teman-teman kalian yang lain atau boleh di-PC ke Ibu. Misalnya mau nyamain jawaban, Bu, boleh. Mangga. Silahkan gitu ya. Jadi di chat saja kalau ada yang mau dipertanyakan, oke? Belum tadi peringatkan lagi sama Ibu jam Ibu belum beres, kita akan sampai jam 8.45, hanya saja kita lanjutkan di grup WhatsApp untuk kalian pengerjaan secara manual kertas kerja yang udah galunggungnya. Oke? Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Cukup berarti pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa minggu depan berarti kita masih tetap Zoom meeting. Seperti biasa kita bahas materinya. Kayak tadi ya, bahas materinya. Nanti next kalau sudah beres jamnya, kalian bisa kerjakan secara mandiri untuk pengerjaannya. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu. Gitu ya? Sudah cukup, Ibu? Terima Sudah, kasih Bu Ibu. Lisa, luar biasa. Keren. Semangat ya semuanya. Ganti ke aku. Pagi-pagi sudah dapat ilmu nih. Hebat. Mangga Bu Lisa, mau ditutup silakan ke anak-anak. Saya mau ke kelas lain ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup ya. Tapi belum beres jam pelajaran Ibu. Ibu peringatkan lagi. Kalian silakan untuk 30 menit ke depan kerjakan kertas kerja yang udah galunggung. Oke? Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, tadi belum masuk juga Erika dan Erika udah masuk belum ya? Oke, nanti Ibu kabari saja di kelas. Ibu. Ya? Erikanya nggak ada sinyal katanya, Bu. Oh, nggak ada sinyal. Oke. Sip, sama Ibu diizinkan saja ya. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama, sayang. Oke. Makasih ya, berarti pertemuan kita hari ini kita lanjutkan. Iya, sayang, Beb. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Sehat-sehat ya. Ibu juga, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, nonton Doctor Strange bareng, Bu. Nonton apa? Nat? Nonton Doctor Strange bareng. Masih lama, Mei kan? 7 Mei ya? Maret, Ibu. Ih, Mei tahu 7 Mei bukan sih? Oh, Maret emang? Maret. Oh iya, ayo. Tapi Ayo. lihat nanti keadaan ini ya, keadaan apa namanya? COVID-nya ya, Corona. Bunda. Ibu rada sieun ke luarna. Ah, Ibu. Nah, jadi liar. Iya, multiverse. Iya ya, jadi Nggak pusing ya, tahu. Dav ya? Iya, Bu. Banyak orang, Bu. Duh. Iya, jadi banyak orang, jadi Gara-gara terlalu Padlan, ramai Bu. gitu, jadi liur. Nanti Jadi jangan-jangan zombie, bisa Bu. gabung sama si WB lagi, benar nggak sih? Iya, Bu. Oh, benar. Nanti jangan-jangan nanti ada Batman, tiba-tiba ada Wonder Woman. Makin liur nanti. Jadi berkepanjangan. Itu gara-gara si Endgame-nya sudah beres sih, gara-gara Iron Man-nya meninggal dan Captain Amerikanya sudah pensiun. Jadi Jadi dibansukin ya, Bu ya. jadi no lain-lain diabus-abuskeunnya. Oke, sip. Berarti cukup ya? Kayak Ibu izin live ya. Sip, lanjutkan tugasnya ya. Kalian tanyain boleh langsung confirm di grup atau di PC ke Ibu, oke? Oke. Ya, Assalamualaikum.